Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya berdoa masing-masing dalam hati. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Nah, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jaga diri dan keluarga. Ayo, meski kita di rumah aja, kita harus semangat untuk tetap belajar. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran matematika dan akan menyampaikan materi mengenai KPK dan FPB. Nah, kalian tahu nggak sih kalau konsep KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan konsep dari FPB, faktor persekutuan terbesar, itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, seorang ayah ingin membeli roti dan daging di supermarket. Namun, roti dan daging itu per pak atau perbungkusnya isinya itu berbeda, sehingga kuantitasnya itu tidak sama. Nah, bagaimana untuk menyamakan kuantitas antara roti dengan daging agar mereka sama? Sehingga ayah harus membeli berapa pak atau bungkus roti kah dan memberi berapa pak untuk daging. Nah, ini contoh kasus kecil dari konsep KPK yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab KPK dan FPB yang akan saya sampaikan, terdapat beberapa subbab pokok, yaitu yang pertama ada faktor dan kelipatan bilangan, yang kedua ada faktorisasi prima, dan yang ketiga ada KPK dan FPB. Di belakang saya sudah saya tuliskan subbab pokok apa saja yang ada dalam KPK dan FPB itu. Nah, tadi yang pertama kan ada faktor dan kelipatan bilangan. Nah, dalam subbab pokok itu terdapat materi-materi pokok, yaitu faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Untuk yang kedua, subbab pokok yang kedua yaitu faktorisasi prima. Dalam faktorisasi prima itu juga mempunyai dua materi pokok, yaitu faktor prima dan faktorisasi. Dan untuk yang subbab pokok yang ketiga itu KPK dan FPB, di dalamnya juga terdapat materi pokok yaitu KPK dan FPB itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung menyampaikan materi beserta contohnya. Nah, tadi kan udah ada 3 pembahasan dari KPK dan FPB. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu faktor dan kelipatan bilangan. Nah, dalam faktor dan kelipatan bilangan itu terdapat dua materi pokok, yaitu faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Nah, faktor bilangan itu memiliki definisi semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Bilangan itu yaitu bilangan yang ditanyakan pada soal. Nah, semua bilangan itu apa? Semua bilangan asli. Nah, saya akan tuliskan definisi dari faktor bilangan. Semua bilangan. Nah, tadi kan semua bilangan itu apa? Bilangan asli. Kita tulis semua bilangan itu sebagai bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang dapat membagi habis bilangan itu yaitu bilangan yang ditanyakan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Saya mempunyai contoh, tentukan faktor dari bilangan 6. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Saya akan mulai soalnya dulu. Tentukan faktor dari bilangan 6. Oke, untuk mencari penyelesaiannya, kita bisa menggunakan tabel
untuk mencari jawabannya. Saya akan buat tabel terlebih dahulu. Saya tulis angka 6 di baris pertama dari tabel itu karena 6 ini yang kita cari atau yang ditentukan. Sehingga kita tulis 6, terus kita bagi dua tabel ini menjadi dua kolom. Kolom 1, kolom 2. Nah, kita langsung mencari penyelesaiannya. 6. Kita lihat definisi untuk mencari penyelesaiannya. Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Bilangan itu kan bilangan 6. Bilangan 6 kan? Nah, semua bilangan kita bagi dengan bilangan ini, bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, sampai bilangan 6, bilangan yang ditanyakan. Kita langsung membaginya saja. 6 kita bagi dengan 1. 6 kita bagi dengan 1 sama dengan 6. Hasilnya 6 kita bagi dengan 1 sama dengan 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Berputar. Oke, paham? Yang selanjutnya, kita bagi bilangan 6 dengan bilangan setelah bilangan 1, yaitu bilangan 2. Kita bagi dengan bilangan 2. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Nah, 2 kita kalikan dengan 3 sama dengan 6. Paham kan? Nah, setelah bilangan 2, kita bagi dengan bilangan yang selanjutnya setelah bilangan 2, yaitu bilangan 3. Nah, kalau untuk mengefisiensi adanya penggunaan kertas, kita tidak perlu menulis lagi karena di sini sudah ada 6 kita bagi dengan 3 sama dengan 2. 2 kita kalikan dengan 3 sama dengan 6. Sehingga tidak perlu kita tulis lagi. Nah, kita bagi setelah bilangan yang 3. Bilangan 3, setelah bilangan 3 itu apa? Bilangan 4. Kita bagi 6 dengan bilangan 4. Apakah 6 dibagi dengan 4 akan mendapatkan bilangan asli? Tidak. 6 dibagi 4 akan mendapatkan hasil desimal, bilangan desimal. Sehingga 4 bukan merupakan faktor dari bilangan 6. 4 bukan faktor bilangan 6 karena hasil 6 bukan bilangan asli. Setelah bilangan 4, kita bagi bilangan 5. 6 kita bagi dengan bilangan 5, hasilnya pasti bilangan desimal. Sehingga 5 itu bukan faktor dari bilangan 6, karena hasil dari pembagian itu bukan bilangan asli. 5 bukan faktor yang selanjutnya. Setelah bilangan 5, kita bagikan 6 dengan bilangan 6 itu sendiri. Kita bagikan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ini sudah ada di atas, sehingga kita tidak perlu menuliskannya lagi. Sehingga faktor dari bilangan 6 adalah semua yang ada di tabel ini. 1, 2, 3, dan 6. Kita sudah mendapatkan faktor dari bilangan 6. Oke, kita lanjut materi yang kedua dari sumber pokok faktor dan kelipatan bilangan, yaitu kelipatan bilangan. Yang B, kita tulis kelipatan bilangan. Oke, definisi dari kelipatan bilangan itu apa sih? Yaitu hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, hasil perkalian dari bilangan tersebut itu apa? Bilangan yang ditanyakan. Nah, dengan bilangan asli itu apa?
yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya akan menulisnya. Lipatan bilangan yaitu hasil perkalian bilangan tersebut yaitu bilangan yang ditanyakan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, untuk kelipatan bilangan itu seperti apa sih? Saya akan masuk langsung ke contoh soal. Nah, saya mempunyai soal, tentukan kelipatan dari bilangan 3. Saya mempunyai contoh, tentukan. Nah, untuk penyelesaiannya, mencari jawabannya, kita langsung lihat ke definisinya. Kita disuruh mencari kelipatan bilangan 3. Nah, kita lihat definisinya, yaitu hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan tersebut kan bilangan yang ditanyakan. Berarti bilangan yang ditanyakan itu berapa? 3. Kita kalikan 3, karena hasil perkalian berarti dengan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari bilangan 1. Kita kalikan dengan 1. Berarti akan didapatkan hasil 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang selanjutnya, setelah bilangan 1 dalam bilangan asli itu bilangan berapa? Bilangan 2. Kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, setelah bilangan asli 2, kita kalikan bilangan 3 itu dengan bilangan asli 3, yaitu kita dapatkan 9. Paham? Dan sampai seterusnya. Dan sampai seterusnya ini itu tergantung permintaan soal. Kita mau berhenti sampai kapan itu tergantung permintaan soal. Sehingga didapatkan kelipatan dari bilangan 3 yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke, saya akan lanjut ke subbab pokok dari KPK dan FPB yang kedua, yaitu ada faktorisasi prima. Dalam faktorisasi prima ini terdapat 2 pokok materi, yaitu faktor prima dan faktorisasi. Saya akan membahas yang pertama, yaitu faktor prima. Oke, definisi dari faktor prima itu apa sih? Definisi dari faktor prima yaitu faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Saya akan menulisnya. Oke, faktor prima itu faktor-faktor dari bilangan tersebut. Bilangan tersebut itu apa? Bilangan yang ditanyakan. Yang merupakan bilangan prima. Nah, ini bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima yaitu bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Saya akan menulisnya terlebih dahulu. Nah, bilangan prima yaitu bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan dirinya sendiri. Tadi kita sudah membahas mengenai faktor dari bilangan. Nah, ketika kita berbicara bilangan prima itu dimulai dari berapa? Yaitu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Saya memiliki contoh, tentukan faktor dari bilangan 20 dan tentukan bilangan mana sajakah yang
merupakan bilangan prima dari faktor bilangan 20 itu tadi. Oke, untuk penyelesaiannya, kita tentukan faktor dari bilangan 20 ini dulu. Kita tadi udah membahas tentang faktor bilangan. Kita bisa menggunakan tabel untuk mencari penyelesaiannya. Langsung saja. Kita tulis bilangan 20, kita bagi 2. Kita bagi dengan bilangan kita bagi dengan bilangan asli kan tadi, berarti dimulai dari bilangan 1 kan didapatkan 20. Bilangan 2, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 20 dibagi 3, 20 dibagi 3 akan menghasilkan bilangan desimal, sehingga 3 itu bukan merupakan faktor dari 20. Langsung berarti setelah bilangan 3 ada bilangan 4. Kita bagi 20 dengan bilangan 4, yaitu 20 dibagi 4 akan sama dengan 5. Setelah bilangan 4 ada bilangan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Sehingga tidak usah kita tuliskan lagi. Setelah bilangan 5 ada bilangan 6. Apakah 20 bisa dibagi dengan bilangan 6? Hasilkan bilangan desimal. Kita lanjut. Bilangan 7. Apakah bisa? Tidak bisa. Karena bukan bilangan asli hasilnya. Selanjutnya setelah bilangan 7 yaitu ada bilangan 8. 20 kita bagi dengan 8, hasilnya pasti bilangan desimal. Kita bagi dengan 9, pasti hasilnya juga bilangan desimal. Nah, kita langsung bagi dengan 10. Ketika 20 kita bagi dengan 10, yaitu kita dapatkan 2. Sehingga ini sudah berputar, sehingga kita tidak usah mencarinya lagi untuk faktor 20, sehingga kita dapatkan faktor dari bilangan 20, yaitu yang terdapat dalam tabel ini semua. Nah, kita sudah mendapatkan faktornya, sehingga kita bisa mencari bilangan mana sajakah dari faktor 20 ini yang merupakan bilangan prima. Kita cari untuk yang pertanyaan kedua, yaitu bilangan prima. Tentukan bilangan prima dari bilangan 1, 2, 4, 5, 10, 20 karena yang merupakan faktor dari 20. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan tabel. Sehingga dari ke-6 faktor dari bilangan 20 ini, mana sajakah yang merupakan bilangan prima? Kita lihat definisi dari bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang tepat memiliki 2 faktor saja. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yaitu bilangan apa? Bilangan 1 dan bilangan dirinya sendiri. Nah, dari faktor bilangan 20 dapatkan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Mana sajakah yang hanya memiliki 2 faktor? Apakah 1 merupakan bilangan prima? Tentu tidak, karena bilangan 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1, sehingga tidak merupakan bilangan prima. Yang kedua, bilangan 2, yaitu apakah merupakan bilangan prima? Iya, 2 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor. Hanya tepat 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2. Sehingga bilangan 2 merupakan bilangan prima. Bilangan yang selanjutnya yaitu bilangan 4. Apakah bilangan 4 merupakan bilangan prima? Tidak, karena bilangan 4 memiliki 3 faktor, sehingga bukan bilangan prima. Yang bilangan selanjutnya, faktor dari bilangan 20 yaitu 5. Faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5 dirinya sendiri. Apakah ini merupakan bilangan prima? Iya, karena memiliki 2 faktor. Yang selanjutnya, bilangan yang 10. Bilangan 10 ini apakah merupakan bilangan prima? Tidak, karena bilangan 10 memiliki 4 faktor, sehingga bukan bilangan prima.
Nah, tadi yang selanjutnya ada 20. 20 ini memiliki beberapa faktor, memiliki 6 faktor, sehingga bukan merupakan bilangan prima. Bilangan 20 bukan merupakan bilangan prima. Sehingga kita dapatkan faktor prima dari 20 yaitu 2 dan 5. Sehingga faktor prima intinya itu faktor prima yaitu faktor dari bilangan tersebut, bilangan yang ditanyakan yang merupakan bilangan prima. Sekarang kita lanjut materi pokok dari faktorisasi prima yang kedua, yaitu ada faktorisasi. Nah, faktorisasi, definisi dari faktorisasi itu apa? Yaitu cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Saya akan menulisnya terlebih dahulu. Untuk langsung lebih jelasnya, kita bisa langsung masuk ke contoh. Saya memiliki contoh soal yaitu tentukan faktorisasi prima dari bilangan 12. Tentukan faktorisasi prima. Nah, untuk mencari faktor prima yang mudah, kita bisa menggunakan dengan cara pohon faktor. Pohon faktor itu seperti apa? Yaitu dengan membagi bilangan tersebut, bilangan yang ditanyakan dengan bilangan 2. Tadi awal dari bilangan prima yaitu kan bilangan 2, sehingga kita bisa bagi langsung bilangan 12 dengan bilangan 2. Tidak perlu kita bagi dengan bilangan 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, ketika kita tidak bisa membaginya lagi dengan bilangan 2, kita bisa langsung beralih untuk membagi dengan bilangan 3. Jika tidak bisa, kita langsung beralih ke bilangan 5. Seperti itu. Nah, langsung saja dengan menggunakan pohon faktor, saya akan menentukan faktorisasi prima dari bilangan 12 yaitu 12, kita tulis akar. Kita bagi dengan bilangan apa tadi? Bilangan prima yang pertama yaitu 2. Kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. Kita bagi 6 ini, bilangan 6 ini dengan bilangan prima lagi. Bilangan prima tadi dimulai dari bilangan 2, kita bagi dengan bilangan 2. 6 kita bagikan dengan 2 sama dengan 3. Kita tuliskan 3. Nah, apakah 3 ini bisa kita bagi lagi? Tentu tidak. Kita sudah mendapatkan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan bilangan prima, kita stop untuk mencari pohon faktor itu. Karena kita sudah stop, maka kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu sehingga faktorisasi prima dari bilangan 20 adalah 2 dikali 3 kali 2, 2 kali 2 kali 3. Kita bisa menyingkat 2 dikali 2 kali 3 ini menjadi seperti ini. 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 sehingga dipangkatkan 2. Jika 2-nya ada 3, maka dipangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3, seperti itu. Kita kalikan dengan 3, sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. Kenapa kita nyatakan dengan perkalian? Kita lihat definisi dari faktorisasi prima itu, yaitu cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ini kan bilangan prima kan perkalian dari bilangan-bilangan prima. Sehingga kita sudah mendapatkan faktorisasi prima dari bilangan 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
kita tadi sudah belajar bersama mengenai materi KPK dan FPB. Semoga bermanfaat dan membantu semua untuk belajar materi KPK dan FPB. Semoga memahami materi yang telah saya sampaikan. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar meski di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.